Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. God planned for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. It's okay to drop in and drop your clothes. On this day, most were covered up because of our cameras, but they insist they're comfortable receiving the Word of God from a pastor in his birthday suit. I really don't think God cares what you wear when you worship. The thing is worship. But ask people outside this congregation about a naked church, and you'll get this reaction. A who? Oh my goodness. Do you think it's disrespectful at all? Yeah. No, it's not disrespectful to God. Absolutely not. I wouldn't be here. Some of the biggest moments in Jesus' life, he was naked. When he was born, he was naked. When he was crucified, he was naked. And when he arose, he left his clothes in the tomb, and he was naked. If God made us that way, how can that be wrong? Why do they do this? Well, I've got to come forward. I've wasted enough time. I've got to come forward. I've got to break out of the stall. Shake your neighbor's hand and say, I got to break out. E quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ser batizado, porque Jesus está às portas. Ele vem, ele vem, ele vem. Oh, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu quero convidar os dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Gilbert Lumondong kembali viral, teman-teman. Kembali viral setelah tahun lalu viral dengan sangat luar biasa karena membahas tentang Islam. Kali ini dia kembali viral karena membahas kekristenan. Loh, kok bisa? Kok bisa jadi kontroversi kan gitu?
Ini viralnya bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Ini viralnya akan kontroversi dan tentu saja pernyataan dia yang dianggap blunder oleh pemuka-pemuka agama Kristen yang lain, oleh pendeta-pendeta yang lain, oleh para Polikarpus dan apologet Kristen. Kok bisa? Bukankah yang namanya Gilbert Lumondong ini seorang pendeta yang notabene memang kerjanya membahas kekristenan. Setiap hari khotbah kekristenan. Kok bisa jadi blunder? Kok bisa salah? Kok bisa jadi kontroversi? Nah, ini kan membuat orang bertanda tanya. Padahal pekerjaan dia pendeta. Tentu saja yang namanya membahas kekristenan itu bidang dia. Itu kepakaran dia. Tapi kok bisa jadi blunder? Kok bisa jadi salah? Ini yang seru. Kan gitu. Ini yang seru teman-teman. Jadi kita akan membandingkan di konten ini bagaimana Gilbert Lumondong kalau bahas Islam. Bagaimana Gilbert Lumondong kalau bahas Kristen. Karena lucu. Saya bingung ya. Apa pendeta Gilbert lebih bagus cari profesi lain gitu ya. Jadi pelawak kayak, atau jadi artis kayak kan gitu. Ada tampang artisnya dia. Cocok kok. Jago acting kan gitu. Jago acting kok dia. Gilbert jago ngomong. Apa kurangnya? Fisiknya mendukung. Lucu. Gemoy kan gitu. Lebih bagus jadi artis menurut saya. Karena kalau bahas agama nggak bisa dia. Nggak ada kemampuannya teman-teman. Mohon maaf harus saya katakan. Nggak ada kemampuannya kalau bahas agama. Kalau bahas kemakmuran, yes, jago. Atau jadi pengganti Mario Teguh mungkin cocok ya. Itu menurut saya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu. Ya, kita saksikan bagaimana kalau dia membahas yang namanya Islam. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak. Bisnis kelas ada piringnya. Itu ekonomi belakang. Bisnis kelas depan. Ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit. Kita gerak dikit. Apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh. Orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus. Bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia pendeta. Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget yang suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya?
Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih, sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ya, iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti segini. Pasti bayar per puluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Gak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang gak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Kok dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas. Saya ngerokok dosa. Minum dosa. Ngeliatin cewek dosa. Lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar. Puas. Tapi kalau dasarnya kasih, apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai aturan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diomongin orang, doain. Dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini habis itu cabut nyawanya Tuhan. Kalau bahas Islam, kacau balau. Kacau balau sekali. Karena dia memang tidak punya pemahaman tentang Islam. Pemahaman Islamnya cuma dari katanya. Terus diambil kesimpulan sendiri. Ya, dia asumsikan sendiri. Ini bahaya sekali. Apalagi dia seorang public figure, orang yang terkenal. Nggak boleh sembarangan ngomong. Anda salah ngomong, masuk jurang. Makin terkenal Anda, makin nggak boleh silap. Itu memang resiko. Resiko dari popularitas. Kelebihannya, kamu bisa jadi influence, kamu bisa berdampak. Ya, kamu bilang A, banyak yang nggak akan ikut. Tetapi kelemahannya, kamu salah ngomong, ya udah masuk jurang kan gitu. Itu kalau dia bahas Islam. Dan memang nggak pantas. Nggak ada kapasitas dia bahas Islam, dan memang tidak ada keilmuannya. Kecuali dia bertobat, ya, belajar Islam sungguh-sungguh, menjadi mualaf, mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Tetapi yang lebih konyol, saat dia membahas kekristenan, lebih ngaco lagi. Ini yang seru teman-teman. Dia bahas Kristen, lebih ngaco ternyata. Padahal selama ini kan khotbah. Nah, nanti kita akan bahas nih teman-teman. Apa yang membedakan dia bahas Kristen di podcast sama dia khotbah kekristenan di gereja? Apa sih bedanya? Kan pasti teman-teman bertanda tanya, apa bedanya? Kenapa bisa sampai blunder besar gini? Padahal kan memang kerjaan dia. Nah, kita dengarkan dulu nih. Kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita, kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu.
Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah, ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Nah kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Kalau saya bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Kalau saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Buat saya, kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini, saya coba. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. Dan jadikan saya orang yang lebih baik. Dan ketika kita jadi orang yang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah, kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Iya, tapi jujur saya sedih sih. Karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya. Jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur gitu kan. Karena mau mencari, kalau saya di kampung terus, saya nggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah, aku senang di kampung gitu. Dia harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta. Ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu. Kesannya tuh kayak, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya kan? Dalam hidup saya, kalau saya yakin, I believe in true God, somehow you will find true God. Karena Alkitab saya bilang, barang siapa yang mencari akan menemukan. Kan begitu. Hidup dibikin simple dok. Ya lagian agak aneh juga Pak Pendeta. Karena menurutku kalau misalnya ketika orang lain itu jadi lebih baik, ketika orang lain itu berbahagia, ketika kalau orang lain itu bergembira, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya atau orang yang di samping dia harusnya ikut bahagia dong. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, orang yang lagi menemukan Tuhan, ya orang yang jadi lebih baik, kita itu menjadi sedih dan kita itu jadi marah, justru kita harus pertanyakan. Hatinya nggak bersih. Apakah kita sudah belajar agama dengan baik? Apakah kita belajar agama lebih baik? Orang senang lihat orang susah. Itu sih menurut saya sih. Dan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? Nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? Tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat,
ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dr. Richard satu nih, karena Muslim boleh kawin 4 kali, awas loh, ya kan. Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita semua saksi ya, Pokoknya semua peraturan Muslim boleh dia, kecuali kawin. Kita lapor sama bininya, dia masuk Muslim kalau mau kawin 4 kali. Iya, tapi benar Pak Pendeta, saya penasaran kalau misalnya semua agama itu sama, mengajarkan itu sama, kenapa nggak? Karena buat saya, God love people gitu. Tuhan juga bisa kok buat kita semua mukanya sama. Tapi betapa membosankan hidup ini. Justru sama seperti musik. Ketika dia berbunyi bersama-sama, itulah indahnya. Jadi saya bilang, agama itu yang paling penting bukan pada mempersamakannya. Makanya Alkitab selalu bilang, persatuan bukan keseragaman. Sehingga dalam situasi apapun ketika ada dialog antar umat beragama atau ada mungkin debat atau mungkin ada diskusi, ya, kita yang paling pertama itu iman Kristen dulu. Kemurnian iman Kristen yang kita harus hadirkan di sana. Yang namanya orang mau dialog, dia pasti mau mendengarkan juga iman saya, kan sama seperti saya mendengarkan iman dia. Dia sharingkan iman dia kepada saya, dan saya harus sharingkan iman saya kepada dia. Tidak ada kompromi di sana. Dia juga tidak boleh kompromi sama saya. Silakan dia boleh men-sharingkan seluruh imannya kepada saya dengan cara yang lurus dan cara yang sangat jujur, sesuai dengan akidah agamanya, sesuai dengan doktrin agamanya. Ya, nah ini baru fair ya. Dan saya tidak melihat itu dalam podcast Richard Lee sama Gilbert ini. Ya, saya tidak lihat itu. Yang saya lihat hanya kompromi saja. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, niat. Waktu Anda datang ke sana, tentu niat bukan berkelahi ya. Niat bukan mau bunuh orang ya. Ya, jangan ikutlah itu Profesor Edi Sujana. Kemarin kami debat di Jakarta, ada keluar istilah ya. Ya, kami bunuh pun tidak apa-apa, itu katanya kepada teman debat saya ya. Teman saya yang dalam perdebatan itu yaitu Pak Moses Wibowo ya. Dan kalimat seperti itu tidak perlu, saudara. Itu apa itu? Itu kata-kata yang bagi saya melambangkan kebencian ya, melambangkan sesuatu yang sama sekali tidak cocok dalam satu dialog atau diskusi ataupun perdebatan ya, apalagi yang namanya akademik atau ilmiah ya. Jadi motif kita datang ke sana ya memang bersahabat, memang baik ya. Kita bisa tertawa bersama-sama, kita bisa bahkan minum kopi, makan bersama-sama, tidak masalah itu. Niatnya memang harus baik ya. Ini yang kedua ya. Tapi kalau niatnya mau berkelahi, mau kekerasan ya itu sesuatu yang sudah sama sekali salah. Jadi sebagai orang Kristen, pertama doktrinnya harus lurus, tidak boleh kompromi sedikit pun. Di dalam ruang manapun yang namanya dialog atau diskusi atau perdebatan, iman Kristen saya secara utuh harus hadir di sana. Tidak boleh dikorupsi sedikit pun. Nah, kalau Pak Gilbert kemarin bukan hanya korupsi itu sama sekali saya tidak melihat itu bagaimana keunikan Kristus dibawa di situ sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, motifnya, niat hatinya harus bersahabat, harus baik, harus, apalagi kita orang Kristen, penuh dengan cinta kasih. Ini yang kedua. Yang ketiga,
barulah nanti toleransi itu muncul. Toleransi yang sejati. Artinya, Anda mendengarkan, Anda boleh tidak setuju dengan iman orang lain. Anda boleh tidak sependapat, Anda boleh tidak percaya iman orang lain, tidak apa-apa. Tapi Anda kan harus mendengarkan dia. Itu iman dia, Anda harus menghormati dia. Anda tidak boleh menghina dia, Anda tidak boleh merendahkan dia. Ini bagi saya poin ketiga. Dan tiga hal ini harus berjalan bersama-sama dalam satu dialog. Nah, kalau Pak Gilbert hanya mau menunjukkan toleransi, tapi kemudian iman Kristen itu yang paling pokok, paling penting dikorbankan, ini sesuatu yang sama sekali salah sekali ya. Dan saya yakin sekali ya, saya tidak tahu orang lain ya. Mungkin orang lain kalau bahas nanti mungkin berkata, oh Gilbert sekarang teologinya sudah berubah. Dia adalah orang liberal yang memegang pandangan pluralisme agama. Saya yakin tidak. Tidak. Makanya itu kemarin itu adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat-buat di karangan bebas karena situasi memaksa dia untuk harus toleransi dan dia merasa tidak melihat ruang untuk membawa iman Kristen, terutama keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam ruang podcast itu. Kalau begitu apa namanya? Dia kompromi. Saya yakin sekali kalau dilihat dari modelnya ini Pak Pendeta Gilbert ini bukan orang tidak cocok disebut liberal, tidak cocok disebut progresif, tidak cocok disebut yang menganut pandangan pluralisme agama, bukan. Tapi dia hadirkan pandangan kacau semacam itu, pandangan kacau pluralisme agama, karena secara psikologis Pak Gilbert tidak bisa menghadirkan iman Kristen secara utuh, tetapi dengan cara yang toleran. Maka saya bilang bukan bidangnya. Bukan bidangnya itu, saudara. Lain halnya kalau pendeta-pendeta yang memang selama ini sudah liberal ya, saya yakin sekali itu memang lahir dari pandangan mereka yang liberal, yang progresif ya. Dan ini sebuah hal yang bagus sekali yang dilakukan oleh pendeta MYM, karena ada banyak orang yang hanya berani bicara di belakang daripada orang tersebut, ketimbang bicara secara terus terang ketika berhadapan dengan yang bersangkutan. Kita kan banyak sekali begitu, merasa tidak enak dengan teman kita, sahabat kita, atau pendeta kita sendiri mungkin. Akhirnya sesuatu yang salah atau bahkan sesuatu yang sesat itu tidak berani dikritisi karena menganggap dia adalah sahabat kita atau rekan kita dan sebagainya. Tapi berbeda dengan pendeta MYM, dia berani menyatakan sesat kalau memang itu sesat. Ini sebuah pelajaran bagi kita yang kita harus meneladani sikap daripada Pak MYM. Kita harus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat track record atau perjalanan hidup Pak Gilbert, memang seringkali kita melihat ada banyak atau beberapa hal yang dilakukan Pak Gilbert itu yang menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat, bahkan di tengah gereja Tuhan di Indonesia. Misalnya dia pernah diindikasikan menganut Sabellianisme. Itu ajaran yang menganggap bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu pribadi. Yang mereka memahami itu tidak ada tiga pribadi dalam Allah, tapi itu Allah hanya satu pribadi yang menyatakan dirinya dalam tiga perwujudan. Pak Gilbert pernah terindikasi ke arah sana di salah satu channel YouTube-nya itu, dan seakan-akan dia menyamakan ketiga pribadi tersebut. Kemudian muncul lagi hal-hal lain, misalnya dia mengkritisi kelompok Islam, cara beribadah mereka, cara sembahyang mereka, itu dikritisi sangat keras di dalam gerejanya sendiri itu. Dan ini juga menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia harus pergi menemui Pak Yusuf Kalla, cium tangan Pak Yusuf Kalla dan sebagainya, untuk menghindari bentrok antar agama di Indonesia mungkin ya, atau bagaimana. Nah, itu yang menimbulkan polemik. Lalu tiba-tiba sekarang dia muncul dengan mengajarkan pluralisme agama. Yang menganggap semua agama itu sama, bahkan dia mengatakan surganya sama, agamanya Tuhannya juga sama.
Dan juga dia pernah jatuh atau terlibat di dalam dunia politik, kelihatannya ikut membela kasus Sambo dan sebagainya. Ini menimbulkan reaksi yang keras di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang pendeta kok tiba-tiba masuk ke ranah politik? Itu hubungannya apa? Itu kan tidak cocok. Kependetaannya itu dia bawa masuk ke dalam hal-hal yang sekuler, memberikan komentar dan sebagainya. Dan ini menimbulkan reaksi yang keras di tengah-tengah masyarakat. Itu beberapa contoh yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert yang menimbulkan kontroversial di negara ini. Dan sekarang dia muncul lagi, ya, seperti saya katakan tadi, menganggap bahwa semua agama itu sama, Tuhannya sama, surganya sama, dan sebagainya di dalam channel YouTube daripada Richard Lee. Sudah bisa lihat di sana ya. Saya tidak akan memutar videonya, karena memang kalau kita mau putar atau cuplik video-video daripada orang-orang yang terkenal, apalagi subscribernya banyak seperti Dr. Richard Lee ini, berbahaya. YouTube kita bisa di take down. Saya sepanjang perjalanan YouTube saya ini, baru 2 yang melaporkan klaim hak cipta atas video mereka yang saya cuplik. Yang pertama adalah Pendeta Philip Mantova, yang kedua adalah Yonatan Purnomo. Saya beberapa kali mencuplik video Pendeta Ersus Sabdono untuk saya tanggapi, tapi dia sama sekali tidak melaporkan klaim hak cipta. Ini bagusnya Pak Ersus Sabdono ya. Tapi kalau Pendeta Philip Mantova dan Yonatan Purnomo, mereka langsung melaporkan video saya, sehingga video saya itu di take down, dihapus oleh pihak YouTube. Nah, ini orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, hanya mau dipuja-puji, sehingga setiap masukan yang dilontarkan oleh orang-orang lain, mereka tolak itu semua, bahkan kalau bisa YouTube-nya itu dihancurkan aja ya. Nah, jadi saudara nonton aja sendiri video daripada Richard Lee di channelnya dia ya. Nah, Pak Gilbert seringkali menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan isu-isu yang dia lontarkan di YouTube. Pertanyaan saya adalah begini, apa tujuan Pendeta Gilbert yang suka sekali memunculkan isu-isu yang sensitif, yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat beragama di Indonesia? Itu tujuannya apa, Pak Gilbert? Anda mau mencari sensasi atau apa? Atau ingin menaikkan rating Anda ya, supaya Anda di-up lebih, sehingga banyak orang nonton YouTube Anda? Kalau memang demikian, ini sama saja dengan artis-artis dunia yang ada di Indonesia. Semua artis-artis di Indonesia kan melakukan hal itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa dinaikkan, supaya bisa terkenal kembali? Mereka carilah isu-isu yang bisa menimbulkan tanggapan yang begitu banyak oleh masyarakat, sehingga itu yang mereka munculkan, lalu mereka semakin dinaikkan rating mereka. Apakah tujuan Pak Gilbert seperti itu? Kalau memang seperti itu, ya Pak Gilbert jadi artis aja, nggak usah jadi pendeta. Jadi artis aja, artis pemain film misalnya, atau masuk pemain sinetron. Jadi pemain sinetron aja, pemain film, daripada bikin gaduh negara ini, daripada merusak ajaran kekristenan dengan semua statement-statement Anda yang tidak alkitabiah itu. Kalau memang tidak mau cari sensasi. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh, teman-teman. Kalau dia khotbah sama dia hadir di podcast. Yang pertama, kalau di podcast kadang-kadang orang akan membandingkan agama. Akan ada perbandingan agama. Beda dengan kalau di gereja. Di gereja kamu terserah mau ngomong apa, karena nggak ada yang nanya sama kamu kan. Kamu mau ngomong A, terserah. Kamu mau salto-salto, terserah. Nggak ada yang peduli. Apalagi kalau dia khotbah di gerejanya sendiri. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia mau bahas apa. Kalau di podcast, kadang-kadang kita bisa ditanyain sesuatu yang out of the box. Sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Sehingga jawaban kita benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai silap, apalagi dia pernah silap. Dia pernah silap, sehingga dia lebih hati-hati. Karena kehati-hatian dialah membuat dia mungkin grogi. Biasa itu, teman-teman. Ya, biasa itu. Kadang waktu orang di latihan, dia bagus. Tapi waktu pentas, waktu pertandingan, jelek mainnya. Kenapa? Grogi. Karena grogi dia jadi jelek. Gilbert Lumondong sama. Grogi dia. Apalagi saat dibandingkan dengan Islam. Langsung trauma dia kan. Langsung ingat, waduh nih nggak boleh salah ngomong gitu. Bagaimana kalau dia bahas kekristenan? Ternyata Gilbert kalau bahas Kristen juga banyak amburadul. Gilbert adalah salah satu pendeta yang sering sekali dikritisi pengajaran Kristennya. Bahkan
Dulu ya, kalau dia khotbah, yang dia jelasin tuh oneness. Ini biar teman-teman tahu. Setiap dia khotbah, dulu penjelasannya itu arahnya ke oneness. Dikritisi habis-habisan, bahkan diancam akan dipecat kalau dia terus mengajarkan oneness. Ujung-ujungnya terpaksa dia ikrarkan Trinitas, ya, dia sangkal apa yang dia dapat, ya, iman dia sangkal, terpaksa diambil Trinitas. Sedangkan muridnya, temannya Joshua Teu terpaksa mundur saat itu. Joshua Teu sama Gilbert teman-teman, teman baik. Ya, sama Saipudin juga. Saipudin muridnya Gilbert Lumondong. Gilbert tuh mentornya. Jadi seperti itu hubungan mereka. Jadi kasihan. Keilmuan dia tentang kekristenan, Bible itu pun juga lemah. Lemah, bahkan gelar doktoralnya kemarin sempat dipertanyakan. Gilbert Lumondong ngambil doktor, teman-teman. Ambil S3. Tapi, ya, itu kacau balau. Penelitian dia kacau balau. Dan ini bukan ranahnya kita bahas, ya. Tapi di sini kita mau tampilkan dan juga beritahukan kepada teman-teman, ya, apa yang membedakan dia di gereja khotbah sama di podcast. Yang pertama, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, kalau Gilbert, itu khotbahnya selalu tentang apa? Kemakmuran. Fokus dia adalah kemakmuran. Kalau disuruh belah atau membedah firman Tuhan, berat ini orang. Dia bukan orang yang kuat di Bibleologi. Dia nggak kuat di situ. Dia kuat di kemakmuran, motivator. Ya, bagaimana memotivasi jemaat untuk rajin? Bagaimana memotivasi biar pikiran kamu positif terus? Seperti kayak kamu baca buku Secret. Kan gitu. Bagaimana supaya aura positif itu terpancar? Itu dia kuat. Itu kita akui. Gilbert sangat kuat di situ. Jadi kalau kalian dengar khotbah-khotbahnya pendeta Gilbert, itu lebih mirip Mario Teguh lagi ngomong. Ini biar kalian tahu. Gilbert itu kalau khotbah di gereja mirip Mario Teguh. Menarik nggak? Menarik. Ya. Menarik, kita nggak pungkiri. Mario Teguh coba lihat. Dulu kalau dia pembicara berapa banyak yang nonton, teman-teman. Walaupun kata-katanya, ya sahabat super gitu kan. Ngomongnya santai. Tapi orang yang dengar bersemangat. Gilbert sama. Sama, teman-teman. Kamu suruh dia bahas ya. Bahasa asli, teks asli, kritik teks. Ya. Nggak ngerti dia, teman. Nggak di situ pemahamannya. Coba lihat pendeta-pendeta yang terkenal. Rata-rata mereka itu terkenal kenapa? Karena jago memotivasi orang. Jago ngomong. Tapi pemahaman Bible-nya, ya kita harus akui, apologet Kristen yang kita jumpai di medsos ini jauh. Kalau kita bicara kritik teks. Ya, kita bicara data-data. Cuman ada persamaannya. Sama-sama nggak mau jujur. Kan gitu aja. Sama-sama nggak mau jujur. Tapi kalau bicara pemahaman Bible, ya kita harus akui. Apologet Kristen tuh lebih jago daripada pendeta. Tapi pendeta-pendeta ini kalau disuruh memotivasi lebih jago. Karena entah kenapa ya, yang lebih disukai orang tuh yang jago ngomong memang. Bukan yang pintar. Kamu pintar, tapi kamu nggak jago ngomong, orang bingung. Dan kalian sering dapati kan, misalnya dia nih S3, doktor, profesor, coba dia suruh ngajar. Atau disuruh memotivasi orang, jadi pembicara misalnya. Ya, jadi pembicara. Tidur orang kadang-kadang. Karena yang dia bahas itu terlalu berat. Orang nggak bisa terima. Orang nggak bisa terima, teman-teman. Kita ngomongnya simpel gini aja lah. Ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya. Kalian bandingkan Profesor Manesem Ali ngomong ya dengan Bang Zuma. Ini bukannya merendahkan ya. Tapi kalau bicara pemahaman, kita harus akui Manesem Ali, ya, Prof. Manesem Ali itu lebih jago untuk kritik teks dan sebagainya. Tapi Bang Zuma, orasinya luar biasa. Nggak ada yang bisa lawan, teman-teman. Orasi dari Bang Zuma tuh, wah luar biasa, powerful sekali. Artinya apa? Bang Zuma bisa memanfaatkan semua potensi yang dia miliki. Jadi semua bisa dia keluarkan. Banyak orang pintar, dia nggak bisa keluarkan semua ilmunya. Misalnya ilmunya ada 100. Karena dia nggak pandai menyalurkan, kepake cuma 20, 30 gitu. Seperti itu, teman-teman. Ya, banyak orang pintar, tapi nggak pandai ngajar. Betul nggak? Banyak orang pintar, tapi karena dia nggak bisa mementorin, nggak bisa ngajarin orang, ya udah ilmunya sama dia aja. Akan sama dia, dibawa mati itu ilmunya.
Nggak bisa dia salurkan kepada murid-muridnya, kepada audiensnya, kepada para pendengarnya. Itu realita. Itu realitanya, teman-teman. Gilbert, ilmunya nggak seberapa tentang kekristenan, tapi jago sekali dalam memotivasi orang. Jago sekali supaya orang ngasih perpuluhan, ngasih persembahan. Coba lihat kalau dia khotbah 10 kali ganda, 100 kali ganda, kalian akan dikasih kemakmuran oleh Tuhan. Tuhan luar biasa. Luar biasa, teman. Dia bisa memotivasi orang. Itu kelebihan Gilbert. Saya akan tampilkan salah satu khotbah Gilbert ya. Agak malas cari ya. Ini salah satu lah, tapi cukup mewakili lah saya rasa. Kalian dengar ya? Itu style dia. Itu style dia kalau khotbah. Jago, teman-teman. Jago sekali. Kalau udah nyuruh orang ngasih persembahan, perpuluhan ya jago. Tapi kalau kasih suruh yang lain, ya nggak bisa, teman-teman. Kalian suruh dia bahas teks asli. Ya, apa arti ini? Dari mana sejarah Bible? Ya nggak mungkin, teman-teman. Kalian nggak akan dapati pendeta-pendeta yang jago dalam hal kemakmuran, itu bisa membahas tentang sejarah. Bisa membahas siapa itu Yohanes sesungguhnya. Kenapa Bible ya di kanon ini? Kenapa ada yang tidak di kanon? Ya, kenapa ada Bible yang ditolak? Kan gitu. Ya, ada Injil-Injil yang ditolak. Kenapa itu? Mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi kalau kalian suruh tumpang tangan doain orang, itu cepat dia, teman-teman. Bagaimana supaya gereja berkembang? Triknya seperti apa? Strategi marketnya seperti apa? Jago. Bagaimana mengambil domba dari gereja lain? Jago. Itu jago, teman-teman. Bahkan Philip ya, saya cukup respect sampai sekarang sama Philip Mantova, ya Philip. Itu Philip kalau disuruh strategi, bagaimana supaya gereja itu berkembang, luar biasa, teman-teman. Dia bisa bedah kesalahan kita tuh di sini. Gereja tuh harus begini. Apa yang harus dilakukan, dibentuk divisi ini. Ya harus ada tim ini. Apa yang dilakukan, jago. Jago, teman-teman. Tapi kalau kalian suruh dia kritik teks, ya nggak bisa. Bukan di situ keilmuannya. Bukan di situ. Mereka tuh pemasar. Gereja-gereja yang sukses, yang kaya raya, itu memang gereja yang jago marketing. Bukan kuat di pengajaran. Enggak, mereka nggak kuat pengajaran. Mereka kuat di kemakmurannya. Supaya kalian rajin. Supaya kalian ya lebih termotivasi nyari duit. Itu aja. Kita nggak pungkiri, teman-teman. Energi positif itu ada. Ya coba kalian bangun lebih pagi. Ya, bangun pagi, langsung olahraga, langsung kerja ya. Jangan kerjanya tidur sampai jam 10, jam 11 baru bangun gitu kan. Makan teratur, hidup sehat, ya kerja lebih rajin, pasti lebih sukses. Coba kalian bandingkan orang yang hidup teratur sama orang yang hidupnya asal-asalan. Yang teratur tuh pasti lebih segar, ya, lebih sukses. Itu udah pasti gitu. Nah, itu yang diterapkan oleh gereja. Bagaimana memotivasi jemaatnya? Bagaimana membuat jemaatnya itu hidupnya lebih teratur, lebih positif. Itu yang membuat mereka sukses. Ya, itu teman-teman kuncinya. Jadi ya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, saya rasa udah cukup. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng dan dibantu share agar teman-teman kita yang lain tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia diskusi lintas iman. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.